Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Dalam video ini kami akan memaparkan materi tentang sistem operasi. Sebelum masuk ke dalam video penjelasan, berikut adalah anggota dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan jelaskan pengertian tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi atau operating system menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki peran krusial dalam memanajemen setiap aktivitas pada perangkat komputer, di mana hal tersebut akan sangat berhubungan dengan pemakaian perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan fitur lainnya. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer atau hard disk pada saat komputer dinyalakan. Jika kita analogikan secara sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya operating system. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Sederhananya, sistem operasi adalah sistem yang mengatur kerja seluruh komponen atau perangkat sistem komputer sehingga dapat bekerja dengan baik sekaligus sebagai penghubung atau interface antara sistem komputer dengan pengguna atau user. Untuk melakukan semua pekerjaan tersebut, sistem operasi dibantu oleh kernel. Kernel biasa dipahami dengan bagian kode yang melakukan tugas inti dan umum. Sistem operasi sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, dapat memberi kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan utama sistem operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Nah, beberapa fungsi dari sistem operasi antara lain, yang pertama, melakukan booting atau mengelola sistem operasi perangkat. Yang kedua, ada manajemen proses. Artinya, sistem operasi mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan, dan berbagi informasi. Yang ketiga, ada loading and execution. Sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Yang keempat, ada manajemen memori. Sistem operasi berfungsi mengoordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. Yang kelima, ada keamanan data. Sistem operasi berperan melindungi data pengguna dari serangan cyber. Yang keenam, ada manajemen drive atau disk. Sistem operasi membantu mengelola drive dan membagi disk. Yang ketujuh, ada kontrol perangkat. Nah, sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat. Yang kedelapan ada desain user interface atau UI. Memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi atau disebut UI. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan sistem operasi. Berdasarkan buku berjudul Sistem Operasi oleh Nono Haryana dan teman-teman, sejarah sistem operasi ini dimulai pada tahun 1950-an, yaitu ketika komputer pertama kali digunakan secara komersial. Awalnya, setiap program harus ditulis secara manual ke dalam kode mesin. Namun pada tahun 1955, IBM mulai memperkenalkan sistem operasi yang dikenal sebagai monitor program yang memberikan layanan dasar seperti input, output, dan manajemen memori, serta mengenalkan konsep JAWS, scheduling, dan memori virtual, jadi memungkinkan kita menjalankan beberapa program dalam memori dan waktu yang sama.
Pada 1960-an mulai muncul beberapa sistem operasi baru, salah satunya yaitu Unix. Unix ini awalnya dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie pada tahun 1969 di Bell Labs. Unix dikembangkan sebagai sistem operasi multi-user dan multitasking dan menjadi dasar dari banyak sistem operasi modern seperti Linux, macOS, dan iOS. Kemudian pada tahun 1970-an, komputer personal mulai populer dan sistem operasi seperti DOS dan Apple DOS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan komputasi pribadi. Selain itu, pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen mendirikan Microsoft yang kemudian mengembangkan sistem operasi populer seperti Windows. Lalu pada 1980-an, sistem operasi semakin kompleks dan memerlukan pengaturan dan manajemen yang lebih canggih. 4 tahun kemudian, Apple memperkenalkan sistem operasi grafis yang dikenal sebagai Macintosh OS atau macOS. Tahun setelahnya, Microsoft merilis Windows 95 yang memperkenalkan tampilan antarmuka grafis yang intuitif. Sejak itu, sistem operasi terus berkembang dan menjadi kompleks dilengkapi dengan fitur-fitur menarik. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi standalone, yang kedua ada sistem operasi jaringan, yang ketiga ada sistem operasi real time, yang keempat ada sistem operasi seluler, yang kelima ada sistem operasi embedded, yang terakhir ada sistem operasi Live CD. Selanjutnya yang pertama ada sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone ini merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer, desktop, atau perangkat portable lainnya. Seperti contohnya ada Microsoft Windows, ada Linux, dan ada macOS. Ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah suatu sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut dengan server. Sistem operasi jaringan yang dipasang di server dipakai untuk memberikan pengguna untuk kemampuan mengolah data serta aplikasi. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna dalam mengakses dan berbagi file dan perangkat. Kelebihan penggunaan sistem operasi ini yaitu servernya terpusat. Adapun contoh-contoh dari sistem operasi ini yaitu jaringan adalah Linux, Unix, Microsoft Windows Server, Mac OS. Baiklah, berikutnya sistem operasi waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata bisa berupa sistem waktu nyata keras, hard real time, atau sistem waktu nyata lunak, soft real time. Sistem hard real time diinstal dalam aplikasi dengan batas waktu yang ketat karena sistem akan menjamin penyelesaian tugas tepat waktu. Hard real time tidak memiliki memori virtual, sementara soft real time tidak memiliki persyaratan waktu. Artinya, sebuah tugas akan mendapat prioritas atas tugas-tugas lainnya. Selanjutnya ada sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah jenis sistem berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil seperti smartphone maupun tablet. Sistem operasi seluler menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Kemudian ada sistem operasi embedded yang mengutip dari laman Kickstarter. Sistem operasi embedded atau tertanam merupakan sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat, yang artinya sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Tugas utama OS ini yaitu menjalankan kode yang memungkinkan perangkat melakukan tugasnya. OS tertanam ini juga bisa berada pada dalam perangkat elektronik. Contoh sistem operasi embedded yaitu Windows Mobile, Symbian, dan Linux. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang sistem operasi Live CD. Dikutip dari laman Teknopedia, Live CD adalah jenis sistem operasi yang bisa berjalan seluruhnya pada CD atau DVD saja. Jadi tanpa perlu instalasi pada hard disk system atau hard drive system. Sistem ini akan memanfaatkan RAM yang ada dan perangkat penyimpanan eksternal dan pluggable dalam menyimpan data. Untuk contoh sistem operasi embedded di sini ada Ubuntu, ada Slacks, ada Mandriva, dan ada Zorin OS atau Zorin Operating System. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 5. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.